kawan-kawan AIS, jumpa lagi di AIS Podcast. Salam AIS, Integrity, Care, and Excellence. Kali ini kita ditemenin sama teman kita namanya Abi. Yes, betul. Iya, Abi mahasiswa masih? Masih jadi mahasiswa. Masih jadi mahasiswa. Oke, Fakultas Hukum. Sekarang lagi sedang menyusun tugas akhir. Sudah mulai. Ya, mau penuh doa ya di kuliah itu ya. Itu udah paling mental breakdown ya jatuhnya. Mental breakdown. Ya ampun. Lulus skripsi mental breakdown, terus tesis sama disertasi kayak gimana tuh? Oke, kali ini kita ngobrol sama Abi soal ini ya, soal pergaulan anak zaman now. Pergaulan. Kayak gimana gitu rasanya? Ya kan kamu dianggapnya orang kekinian katanya, kekinian gitu ya. Jadi karena kekinian, kita mau cerita sebenarnya soal cara anak muda sekarang bergaul dan juga akhirnya mungkin menjalin hubungan gitu ya, kira-kira gitu. Nah, Abis sendiri sebenarnya kalau selama ini nyari teman sama nyari pacar, sekarang lagi pacaran atau lagi? Puji Tuhan jomblo ya. Tapi pernah lah ya, pas lagi di kampus pernah berapa episode lah gitu ya, season berapa saya tahu. Oke, nah kalau sendiri sebenarnya selama ini lebih suka ketemu teman yang real karena satu kampus atau karena satu tongkrongan gitu, atau karena emang suka nyari dari online atau yang lain kalau lu? Sebenarnya kalau misalnya kayak teman segala macam gitu ya, kayaknya lebih seru dari real life gak sih? Oke. Kayak misalnya atau enggak kadang-kadang kan real life itu lagi. Tapi kadang-kadang kayak gua nongkrong sama lu gitu. Yeah. Terus lu punya teman lagi. Jadi mutualnya ya? Iya, mutualnya akhirnya jauh banget, dan itu sebenarnya bisa aja jadi berkembang juga nih pertemanan dari tempat kayak gitu juga. Tapi kalau dari online misalnya dari komunitas hobi atau satu grup atau satu apalah gitu bisa juga ya kalau dari organisasi, misalnya organisasi luar kampus atau yang kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang juga bisa nih ketemu-temu orang-orang baru lagi. Oke. Tapi lu sengaja nyari nggak sih sebenarnya kalau untuk kayak gitu, atau nge-flow aja biasanya? Tergantung mood ya. Kadang-kadang kan kalau lagi moodnya lagi gitu kan. Di sosmed kan kadang-kadang lu lihat kan, lu pakai apa misalnya IG atau IG. Oh, IG. Nah, kan bisa kelihatan kan temannya teman ada kan gitu. Iya, kadang-kadang kan abis nongkrong nih kan, nongkrong bareng, wah lumayan nih, coba dicek IG-nya yang mana nih gitu kan. Lumayan itu biasanya buat cewek ya. Oke, jadi biasanya gara-gara itu ya. Jadi biasanya ada persentuhan offline-nya dulu sebenarnya. Offline-nya dulu. Nah, gitu. Tapi kalau pure online, misalnya gara-gara satu forum atau ikut komunitas apa di online atau di itu, pernah nggak sih? Pernah. Apalagi kan lagi kayak gini, lagi masa pandemi. Kadang-kadang masuk organisasi kita belum pernah ketemu orangnya juga gitu kan. Akhirnya cuma by chat, terus akhirnya follow-followan, ngobrol gitu kan. Gitu. Buat lo nggak ada bedanya sebenarnya kalau beda sih sebenarnya, karena kadang-kadang kita chat gitu, ngobrol via chat dan ngobrol via langsung gini, itu tuh bakal beda. Kayak kadang-kadang ada orang yang kelihatannya pinter nih di chat gitu kan, cara ngomongnya enak segala macam, tapi pas ketemu ternyata jadi awkward atau apa gitu kan. Karena di chat tuh kadang-kadang orang kayak tidak menunjukkan jati diri ya. Sering. Karena bahasa tulisnya mungkin beda ya. Iya. Bener banget. Oke, nah itu kalau soal teman. Kalau sekarang teman. Kalau tanda kutip. Kalau sekarang kayak pacar atau apalah partner, apa sih bahasanya kan cuma sekarang spouse. Yes. Apalah gitu. Nah, lu pernah nyoba dua-duanya? Dalam apa yang maksudnya virtual juga yang langsung ya? Ya, kan virtual biasanya lewat dating apps gitu kan? Ya bisa. Nah, pakai semua kan kamu ya pasti. Oke, Cupid pakai Tinder, pakai Tantan. Oke. Nah, pernah dua-duanya gimana? Sebenarnya pasti kalau misalnya emang tujuannya serius ya, kayaknya akan lebih enak kalau misalnya yang dari real life sih. Karena ketemu langsung. Kadang-kadang nih, itu foto kan bisa dieditnya parah banget kan. Kayak orang datang gini, make up kan bisa aja make up banget gitu. Tapi se-make up-nya tuh kalah. Lebih real lah ya. Iya, lebih real daripada foto yang diedit di situ ya. Asli. Tapi yang gitu katanya, orang kan bisa cakep dari sananya, dari dananya sama dari HP-nya. Yang kasarnya apa ya? Maksudnya sebenarnya orang ini ngejelek-jelek banget misalnya. Gak jelek-jelek banget. Terus. Tapi apa ya maksudnya?
dieditnya terlalu parah, kelihatannya kayak cantik banget, padahal sebenarnya tanpa harus diedit kayak gitu. Sebenarnya biasa aja ya. Biasa aja dan tetap cantik kok gitu. Ini ngomongin fisik nih, karena ngomong soal dating app tuh rata-rata orang liatnya pasti fisik. Iya, jarang lah masalah kesukaan, masalah filosofis hidup dan macam-macam itulah ya. Karena itu baru bisa terjadi kalau kita ketemu langsung. Iya, betul. Karena kalau ngomong-ngomong gitu doang gitu kan, ya masa nih ya ngechat gitu. Tiba-tiba, "Hey, kira-kira kalau menurut kamu pandangan terhadap negara ini gimana?" Rada awkward ya kalau ngechat gitu tiba-tiba ya. Oke, tapi nggak tahu nih, kalau menurut Abi gimana? Kan kalau menurut orang-orang tua lah, zaman-zaman sebelumnya, hal-hal kayak gitu dinilainya kayaknya terlalu apa ya? Mungkin terlalu beresiko atau malah terlalu mungkin terlalu nyeleneh lah buat orang tua zaman dulu atau gitu. Ya maksudnya di generasi sebelum aku juga rata-rata masih nganggap kan zaman kita dulu sering lah ya kan blind date gara-gara ketemu dan karena ini zaman masih chatting-chattingan masih nggak jelas gitu. Ya beda sosmednya zaman sekarang teman-teman gitu. Nah itu kan kadang-kadang dianggap tapi kalau teman-teman kayaknya melihatnya cuma having fun ya kalau itu. Sebenarnya lebih having fun, bahkan gue pernah sama teman-teman gue lagi nongkrong gitu, terus kita kayak bikin Bumble, pakai fotonya temen gue yang ini, namanya yang ini, di cross semuanya gitu ya. Iya, jadi benar-benar tujuannya buat main-main doang. Kita kayak atau kadang-kadang sebenarnya dari situ juga ada yang cuma jadi teman ngobrol. Atau bahkan ada beberapa orang yang tujuannya cuma nambahin followers. Jadi mutualan IG abis itu ngilang. Jadi tujuan orang-orang di dating apps tuh beragam banget. Iya, beragam sih. Dan memang kebanyakan memang having fun ya. Maksudnya dalam artian fun-nya masing-masing ya. Iya, masing-masing beda-beda. Itu kebetulan rada takut ya tadi ngomong having fun. Daripada bikin yang lain enggak kaget saya dengernya. Nah, kalau kamu lihat dari sisi itu risiko dan macamnya sebenarnya dibuat nyantai atau gimana? Pada akhirnya kalau mungkin orang zaman dulu tuh takutnya ini nggak tahu siapa, terus ketemuan, diculik atau misalnya gitu kan, pada akhirnya beresiko, terutama buat yang cewek-cewek pasti takut. Betul. Tapi zaman sekarang ada namanya aplikasi namanya Zenly, tinggal dinyalain, lu hilang, ketahuan nih lu ke-track gitu di mana. Ada banyak tools lah ya untuk mengatasi hal begitu. Kalau misalnya ketemuannya di tempat yang umum. Ini seperti itu. Yang penting rada rasional aja. Kalau tiba-tiba ini di Sherlocknya ke Oyo gitu, ya jangan mau dong gitu kan. Kalau di Sherlocknya ke kafe, yang pasti kafenya kan nggak mungkin cuma sendirian di situ juga kan. Pasti aman-aman aja sih. Oke. Iya, jangan terlalu khawatir dalam hal itu ya. Walaupun sebenarnya perlu rasional dan waspada. Oke, seperti itu. Nah, lu ngeliat sebenarnya emang beda berarti ya zaman sekarang kalau dibilang bergaul dan menjalin hubungan. Rasanya kayaknya kalau zaman dulu nih ya, zaman dulu kan orang menjalin hubungan tuh karena ketemu lah, karena sekantor. Walaupun sebenarnya nggak boleh pacaran sama sekantor ya kan, pacaran cuma satu lah ya, jangan sekantor. Tapi karena sekampus atau karena satu tempat ibadah, seperti itu. Tapi sekarang kan bisa mungkin yang beda ya, jauh lebih luas kayak gitu. Nah, lu lihatnya apa yang ngebedain? Maksudnya ada bedanya nggak sih sekarang dibandingin dulu kalau dalam hal bergaul dan menjalin hubungan? Bergaul dan menjalin hubungan tuh jauh banget sih dari zaman dulu. Kalau misalnya terus gue dengar cerita-ceritanya gitu kan, karena pada akhirnya tadi lebih luas, benar-benar lebih luas banget pergaulannya, dapat circle-nya jauh lebih luas. Terus juga kadang-kadang ini experience baru malah. Kadang-kadang ya, misalnya kita dating apps yang emang beberapa dating apps tuh ada yang cuman beberapa kilometer doang, jadi tempatnya bisa cuman Bandung lagi gitu ya. Tapi ada juga yang bisa jauh banget nih, kadang-kadang beda pulau. Kita LDR kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya tujuan untuk mencari teman, ini seru banget karena kita bisa tahu hal-hal baru di tempat situ. Kita bisa belajar banyak dari orang-orang itu yang kadang-kadang kayak, gue baru tahu loh ternyata di tempat lu tuh kayak gini, misalnya gitu kan. Jadi dan pada akhirnya jadi yang pasti wawasan jauh lebih luas. Itu nggak terpikirkan mungkin ya sama orang-orang yang dulu seperti itu, mungkin nggak kebayang bakal bisa jadi terbuka dan seluas itu. Karena ketakutan itu sih mungkin ya. Tapi kalau kekhawatiran misalnya soal katakanlah morality, soal apalagi ya misalnya risiko-risiko soal ininya gitu kan, sebenarnya make sense nggak sih kekhawatiran kayak gitu? Kalau misalnya moralitas segala macam, sebenarnya kita tuh bisa ngasih batasan ke diri kita sendiri. Dan sebenarnya dari chat itu udah kelihatan kok.
Kayak orang-orang nih yang misalnya, karena teman-teman gue juga banyak yang cewek-cewek yang pakai dating apps juga gitu. Udah kelihatan cowok-cowok yang udah mulai mengarahnya ke sana. Dari chat awal-awal juga udah nanya, kamu ngekos atau rumah? Nah, itu udah tolong ditinggalin, hei kalau perempuan gitu kan. Kayak yang udah mulai kayak gitu sebenarnya udah mulai kelihatan. Dan sebenarnya kalau misalnya emang dari awal udah ngebatasin, oh gue cuma mau nyari teman atau emang mau nyari pacaran yang emang sehat. Orang-orang kayak gitu dari awal bisa udah cut off banget. Gitu. Sebenarnya kalau emang tujuannya baik dan emang ingin memperhatikan moralitasnya bisa aja sih. Tetap masih bisa ya. Masih banget aware untuk seperti itu. Malah ada loh. Kalau gue pernah dengar yang ini bukan aplikasi sih, web apa sih, Jodoh Kristen. Dan ada banyak orang yang ketemu di situ tuh kayak seriusan ini. Sekarang udah ada app-nya tapi memang kenal sih. Zaman dulu masih zaman-zamannya forum bikin situs, nah itu Kristen gitu. Ada juga dulu IJK, Ikatan Jomblo Katolik, pernah ada. Ya, tapi ya oke lah, itu cara lain. Tapi terjamin di situ ya, lumayan. Ada aja sih kadang-kadang. Nah, lu sendiri kalau lu ngasih pagernya lah kata gitu, kalau bahasa orang tua gitu, pager. Buat lu sendiri sebenarnya apa? Sebenarnya apa ya? Lebih ke nggak ada sih. Wah, ini nggak akan diedit yang ini. Ada pasti. Ada maksudnya batasan-batasan yang pasti kita harus ya tadi. Sebenarnya balik lagi. Kalau gue ngerasa semua orang tuh harus rasional. Sama pemikirannya. Pertama rasional dulu. Apa yang lu pengen? Apa tujuan lu? Kira-kira ini ngerugiin lu atau ngerugiin orang lain? Ketika itu sebenarnya udah bisa ngebatas. Kalau emang punya logika ya. Logika yang masih punya logika yang baik seharusnya udah tahu batasannya harusnya sampai mana gitu. Kalau menurut gitu sih. Nah, katanya ada yang bilang gini, anak-anak zaman sekarang kayaknya circle-nya lebih kecil ya dalam konteks ini nggak tahu ini benar atau enggak. Maksudnya zaman dulu kan orang dari pergaulan ya dia nongkrong, dia datang ke rumah ibadah, dia datang ke sekolah, dia kampus, dia datang ke mana lah ya, ke tempat-tempat lah yang umum nemuin orang untuk sebaya ngobrol gitu. Zaman sekarang kayaknya itu makin kurang atau gimana sih? Kalau dari pengalaman gue, sebenarnya malah jadi jauh lebih gede. Malah jauh lebih gede. Kayak kasar ini. Yang tadi gue bilang sebenarnya bisa juga kayak yang tadi ketemu orang segala macam. Dan sebenarnya kalau orang mungkin zaman dulu yang sebaya-sebaya aja gitu. Sebenarnya kalau mau dilihat tongkrongan gue aja, itu tuh hampir banyak yang umurnya udah 25 ke atas. Jadi variannya malah lebih besar gitu. Ya tapi tergantung orang ya. Karena ada beberapa yang gue pengennya yang umuran aja karena nggak nyaman, malu gitu kan. Udah yang umurnya udah 25, 24 gitu kan udah naik segala macam udah manggilnya Kak gitu malu-malu. Sebenarnya ya tadi balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya emang tujuannya emang pengen punya relasi yang gede segala macam, temenan sama siapapun bisa. Lagi ketemuan sama siapa, ada temennya akhirnya ngobrol bisa. Dan ya balik lagi tadi dari aplikasi-aplikasi ketemuan dia punya teman makin luas lagi. Bisa banget sih. Karena temen gue ada yang cerita gitu, dia ceritanya sih sebenarnya kenapa dia lebih banyak pakai dating apps ya karena mungkin susah ya ketemunya di mana, nggak ada kesempatan interaksi yang lain gitu ya, maksudnya untuk kan zaman dulu kan ada aja alasan ya karena satu panitiaan atau satu apa ini yang gitu. Tapi ya mungkin di tengah katakanlah dia mulai usia kantoran gitu kan, orang kan sibuk kerja, sibuk dengan yang lain-lain, jadi hampir nggak punya waktu juga untuk kayak gitu. Tapi lu merasa enggak ya? Lu malah merasa lebih nyantai aja kan? Gue lebih nyantai sih malah sebenarnya. Terus apalagi kalau kita ngomong di Bandung nih, tempat ngopi itu banyak banget. Banyak banget dan makin hari tuh nambah satu. Tapi lu memang biasanya kalau tempat terbuka yang baru seperti itu nyarinya di mana? Enggak. Kalau gue lebih kayak gini. Gue datang nih ke satu tempat sama teman-teman gue. Tiba-tiba di situ ada aja yang kenal. Temennya dia atau temennya gue. Akhirnya kita kenalan. Ada temennya sini lagi. Akhirnya kita kenalan. Itu bisa-bisa satu kafe itu kayak ada mutualnya aja gitu. Jadi itu bakal terjadi sama gue. Karena memang banyak kafe memang community base ya. Jadi memang ada orang-orang yang ini sih. Pada akhirnya ke situ-situ lagi, dan ya udah akhirnya kenal. Makin lama follow-followan IG segala macam gitu kan. Nah, kalau yang dalam konteks sekarang kan orang makin rame ya, makin banyak obrolan, makin banyak ini, dan kadang-kadang juga makin kita ketemu sama ragam varian orang ya, mulai dari yang katernya gini sampai yang katernya gini banget gitu. Nah, lu gimana ngehandle dengan konteks itu? Karena kan pasti nggak semua pertemanan asik toh. Asli, banyak banget sebenarnya. Ini ya balik lagi ke orang-orang ya, kayak ada yang sebenarnya asik aja menurut gua, tapi menurut orang lain mungkin nggak asik gitu. Dan kalau gue udah ketemu orang yang menurut gue udah, aduh ini kayaknya udah gak enak banget nih ngobrolnya gitu.
gue langsung kayak, gue pasti kalau nongkrong sama temen-temen gue kan, gue langsung chat kan, ini gimana nih caranya cabut nih? Ini gimana nih caranya cabut sekarang nih? Ini pura-pura apa segala macam, akhirnya bisa cabut duluan atau sorry banget gak enak, temen gue lagi nungguin di meja sebelah gitu kan. Itu masih bisa. Karena kalau misalnya kita lanjutin ngobrol pun sama orang-orang yang emang gak sefrekuensi, kalau gue ngomongnya gak sefrekuensi, malah jadi bisa-bisa dia juga tersinggung, gue tersinggung gitu-gitu kan. Jadi out lah dua-duanya emang. Iya, mendingan biar menjaga relasi tetap ada bagus, ya setidaknya orang-orang sama orang yang sefrekuensi itu tetap harus kenal, tetap harus ada ngobrol, tapi mungkin gak sebanyak itu. Yang penting ada kenal aja, karena kalau menurut gue relasi itu butuh sih. Dan memang ini ya, jadi kayaknya mutual impact gitu ya, jadi kayak kita di medsos, kita juga di dunia nyata ya, ada mutual friend yang kenalin ke yang lain, terus betul, ada betul. Tadi kan beberapa orang kan kita cuma follow tapi nggak perhatiin, kita intens banget gitu ya. Jadi emang itu kayaknya timbal balik ya di zaman sekarang gitu. Timbal balik banget, bahkan sama yang tadi gue bilang kayak orang-orang yang sefrekuensi, mungkin aja dia bisa bantuin kita untuk mutual sama yang lain yang mungkin lebih sefrekuensi sama dia gitu kan. Oke. Nah kalau boleh disimpulkan nih, kira-kira menurut Abi apa nih ya kesimpulan? Kita kayaknya nggak ada kesimpulan. Kayaknya nggak ada kesimpulan, ini udah terlalu sangat luas. Iya, tapi intinya lu ngeliat memang ada perubahan ya dalam konteks berteman dan menjalin hubungan zaman sekarang. Ada banget. Dan juga intensinya beda, gayanya beda gitu. Terus juga kalau boleh dilihat lagi memang sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir ya. Cuma memang tadi yang paling penting tadi rasional ya, ada awareness-nya gitu. Ada lagi nggak kira-kira buat tips buat terutama yang baru-baru nih dan anak-anak di zaman yang lebih bawah lagi, generasi alpha dan yang lain, kira-kira gimana? Sebenarnya ngelihat orang tuh harus hati-hati banget, karena kita nggak ada yang tahu. Misalnya teman kita bawa orang, bawa teman lagi gitu. Mungkin kita nggak terlalu kenal, belum ngomong lama, terus tiba-tiba follow-followan, ngajak cabut. Kadang kita nggak tahu sebenarnya intensi dia apa, tujuan dia apa. Karena nggak nutup kemungkinan. Sebenarnya mau ngomong zaman dulu, zaman sekarang, ada aja orang jahat. Betul. Dan ya itu yang penting sebenarnya kita hati-hati ngelihat orang ini, terus juga coba make sure dulu. Apalagi kalau yang mutuals udah terlalu jauh. Sebelum misalnya lu diajak ketemuan gitu, sebelum lu ketemuan, coba tanyain ke temen lu mutualsnya itu. Kayak orang gimana. Karena jangan sampai pada akhirnya satu, kadang-kadang kalau gue ngomongnya bad trip, jadi ketemu orang, nggak enak banget nih orang ngobrolnya, bad trip banget gitu kan. Atau mungkin jangan sampai dia malah bawa pengaruh jelek, misalnya misalnya ternyata dia jualan something gitu kan, atau ternyata dia akhirnya ngebawa ke tempat-tempat yang nggak benar gitu. Jangan sampai yang kayak gitulah. Mentok-mentoknya ditawarin asuransi sama itu udah bad trip, itu masuknya bad trip sih, itu bad trip banget. Tiba-tiba ini kan investasi ya kan. Ya nggak apa-apa juga sih kalau memang minat, tapi kalau minat nggak apa-apa. Oke, ya makasih Bi ya sudah cerita soal pergaulan zaman sekarang, soal hal-hal yang udah berubah dan semacam panduan kali ya, walaupun bukan panduan tapi memang semacam sesuatu yang harus kita ingat lah ya dalam hal bergaul dan zaman sekarang gitu. Semoga ini dalam rangka waktu dekat mau ini menjalin hubungan lagi atau enggak? Sedang disamain. Bisa di hotline-nya di sini. Oke, semoga semakin sukses ya dalam dunia, terus juga dalam menjalin hubungan tetap sehat dengan yang lain-lain juga. Semoga kayaknya memang banyak temennya gitu. Semoga jadi inspirasi juga buat teman-teman. Semoga ya. Oke, makasih teman-teman yang udah nyimak Ice Podcast kali ini. Salam Ice, integrity, care, and excellence.